Ada 100 lebih praktek kebohongan Jokowi. Dan diwariskan kepada Gibran yang bakatnya hampir sama. Begitu juga Kaisang, begitu juga Bobing. Ini satu komplotan tukang tipu yang disebut sangat banyak berbakat pembohong. Selama ini bermimpi, come on, bangunlah Bang dari tidur. Ya, nantikan Pak Prabowo itu sama sekali nggak benar, nggak ada dasar bukti sama sekali yang menguatkan untuk itu. Jadi kembali lagi, Bang, boleh abang bicara, tapi rakyat juga tidak bodoh. Oke, kembali lagi bersama saya di Movilan. Nah, kali ini saya ada informasi terbaru untuk para pemirsa semua, di mana kritikus politik Faisal Assegaf menegaskan dinasti politik yang dipraktekkan oleh keluarga Presiden Joko Widodo itu adalah kejahatan demokrasi. Hal itu diucapkan Faisal di LC baru-baru ini sekaligus menanggapi wali kota Medan yaitu Bobi Nasution yang menyatakan bertanggung jawab jika ada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota Medan yang bersikap tidak netral menjelang Pilpres 2024 kemarin. Nah, hal ini terkait beredarnya video kepala bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang juga menjabat Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Medan, Andi Yudhistira, yang mengajak kepala sekolah memilih pasangan Prabowo Gibran, Gibran Raka Buming Raka. Faisal melanjutkan, tindakan dinasti Jokowi itu bertujuan mencuri hak kedaulatan politik rakyat. Dan pernyataan Bobi yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo tersebut adalah bagian dari kejahatan politik dinasti Jokowi. Nah, kemudian usai Faisal Assegaf kecam Jokowi adalah penghambat demokrasi Indonesia. Nah, Sylvester Matutina itu lalu bantah dan bungkam mulut Faisal Assegaf tersebut dengan beberapa datanya yang terjadi pada demokrasi Indonesia tersebut. Ya, langsung saja kepada video dari Sylvester ya yang menanggapi terkait dengan kritikan dari seorang Faisal Assegaf sebagai kritikus politik, dan langsung saja seperti apa videonya dan mari kita simak bersama pemirsa. Maka pilihan kami adalah problem menyangkut dinasti politik ini tidak boleh lagi berhenti atau terjebak pada keramaian perbincangan. Tetapi harus masuk pada upaya penegakan supremasi hukum. Karena ini sudah produk yang sangat jahat dari sebuah demokrasi yang sangat curang. Sangat telanjang di depan mata, menghina para pendiri bangsa, menghina hati nurani rakyat. Maka kalau bicara soal dinasti politik Jokowi, dia harus masuk pada tindakan respon yang konkret, yaitu adili Jokowi dan mereka-mereka yang terlibat di dalam paket kejahatan dinasti politik. Jadi izinkan saya Bangda, dalam konteks sebagai kritikus politik, saya berusaha untuk mengurangi arus kritik yang memang bersama rakyat marah dan protes. Negara dibajak oleh satu kelompok keluarga yang sangat bernafsu, yang hampir prakteknya bukan dalam ruang demokrasi. Ini hutan rimba, ini kebun binatang. Di mana kekuasaan yang begitu full disimpulkan oleh rakyat, diselewengkan, diselundupkan oleh kekuasaan untuk memelihara, menghidupkan, menternak putra-putranya, mengambil peluang kekuasaan secara tidak wajar, tidak etis, tidak moral. Pemaparan cerita fiksi yang bagus sekali. Saya nggak tahu abang lagi mau mengarang cerita atau abang bermimpi. Jadi gini Bang, Pak Jokowi ini saat ini bukan hanya survei ya. Kebetulan kami ini di lapangan, saya ketua umum dari organisasi yang mungkin dari abang punya partai baru berdiri mungkin hanya 20 sampai 100 orang. Dan paling hanya berapa gelintir. Anggota saya hampir tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Jadi kami ini belusukan untuk pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Banten, Jawa Barat itu kami belusukan masuk ke daerah-daerah merah. Dan abang tahu ketika kami bawa susu buat anak kecil dan pakai lagu Oke Gas, yang tadinya kandang banteng itu jadi kandang gemoy. Ya, ini praktek Bang, bukan teori atau mimpi. Ya, jadi kalau abang bilang membangun dinasti politik, makanya saya tadi cukup tersanjung ya apabila abang nanti katanya mau bawa bukti-bukti. Tolong yakinkan kami rakyat Indonesia bukti-buktinya ini apa? Apa yang dilanggar Presiden Jokowi? Kalau ada, saya akan ikut abang.
Ya, jadi tapi Bang, saya pikir cukup kita memberikan pendidikan politik yang menurut saya nih kurang baik buat bangsa kita. Karena selama ini kami atau siapapun di Republik ini, baik kemarin 01 dan 03 mengajukan di MK, di pengadilan manapun, belum ada bukti-bukti yang kuat mengatakan bahwa Pak Jokowi membangun dinasti politik ataupun melakukan abuse of power. Nah, saya cerita sedikit Bang. Saya cerita ini berdasarkan fakta dan sejarah, bukan berdasarkan mimpi. Bahwa Mas Gibran itu adalah pilihan terakhir untuk dicalonkan menjadi wapres. Harus kita tahu tadi, Abang juga bilang bahwa kalau bisa Bang Bobi dan Mas Kaisang itu cukup sudah. Bang, mereka itu anak-anak bangsa, sama seperti kita yang mempunyai hak dipilih dan memilih sesuai undang-undang dasar negara kita. Itu hak asasi manusia. Gitu loh. Saya pun apabila Pak Jokowi membangun dinasti, beliau memilih salah satu anaknya jadi menteri, saya akan di barisan Abang juga, akan memprotes itu. Tapi Bang Bobi dan Mas Gibran itu dipilih oleh rakyat Indonesia, bukan rakyat Abang. Ya. Jadi mayoritas memilih. Dan saya sebagai wakil ketua TKN juga, kami kerja keras. Pemilu kemarin ya, itu saksi 01, 02, 03. Masing-masing saksi ada. Ada RT, RW, ada KPPS, ada KPUD, ada Pak Lurah, ada camat, polisi dan segala macam. Kalau mau curang itu Bang, itu di TPS. Ya, makanya kemarin kekonyolan 01 dan 03 kenapa kalah? Karena mereka tidak ambil bukti dari TPS. Itu aja intinya. Ini saya kasih pembelajaran sedikit. Ya. Jadi biar Abang yang selama ini bermimpi, come on, bangunlah Bang dari tidur. Ya. Bangsa ini nggak bisa. Bangsa ini akan maju ke depannya. Ya. Jadi saya bilang tadi cerita sedikit bahwa Mas Gibran ini waktu itu sebelum ditetapkan jadi mengajukan, itu sekitar hampir setahun lebih Bang kalau nggak salah, teman-teman itu sudah mengajukan ya kan untuk pembatalan usia yang di bawah 40 tahun, termasuk PSI ya kalau nggak salah, termasuk Almas, terus ada wali kota Bukit Tinggi, terus ada lagi wakil Bupati Lampung Selatan, ada lagi Bang Emil Dardak. Jadi ada 21 pihak. Ini fakta, ini sejarah. Saya ajarkan ke Abang nih. Ya. Biar Abang sadarlah, jangan apa ya? Insomnia pokoknya Abang sadarlah ya. Intinya bahwa Bang, bangunlah dari tidur, mari kita song-song, bangsa ini harus diberikan rasa optimisme. 21 pihak sebelum Gibran itu diajukan menjadi wapres. Kami ya relawan Jokowi waktu itu akan mendukung Mas Gibran itu untuk Gubernur Jawa Tengah. Yang akan kami dukung itu adalah Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Makanya waktu itu kami pernah membuat namanya Nusantara Bersatu yang Pak Jokowi mengatakan ada rambut putih dan dahi berkerut. Ya. Dan itu kami diprotes oleh PDIP Perjuangan. Karena apa? Karena waktu itu kita nggak mendukung Puan Maharani, karena yang kita dukung ada Mas Ganjar. Tapi memang suratan tangan takdir Mas Ganjar bukan jadi presiden, ya. Karena waktu itu beliau menolak U21. Dan ini sangat melukai hati kami, pecinta sepak bola. Saya umur 9 tahun sudah mendirikan klub sepak bola namanya Tornado di kampung saya di NTT. Ya, jadi ketika itu kami semua kecewa, termasuk Pak Jokowi. Ya. Karena apa? Karena U21 ini sudah ditetapkan oleh DPR, anggarannya ada, hampir sekian triliun,
sudah bangun stadion, sudah teman-teman UMKM bikin jersey, ya. Bagaimana sakit hatinya ibu-ibu sama anak-anak kecil ini yang sekolah bola, dia pingin suatu saat dia bertanding di luar negeri, gabung di Manchester United atau di Liverpool dan sebagainya. Ini hancur hanya gara-gara seorang Ganjar. Ketika Ganjar itu Bang, itu bukan hanya menghancurkan dunia sepak bola, dunia olahraga, dunia pariwisata, termasuk dunia investasi. Dan ini sangat membahayakan. Seorang gubernur subordinasi dari presiden. Ya namanya petugas partai atau jongos partai, ya itulah begitu. Makanya kami semua nggak mau Mas Ganjar. Nah, ketika Bu Mega mendukung Pak Mahfud jadi Wapres, pilihannya ya kebetulan di MK ada pengajuan gugatan usia 40 tahun itu. Jadi 21 orang sudah setahun lalu Bang. Ya. Karena nggak ada pilihan lagi, ya kan? Dan kita lihat Mas Gibran bisa. Makanya lah diajukanlah Mas Gibran. Ini fakta sejarah yang akurat dan buktinya kita semua tahu. Hanya kita lupa. Karena apa? Karena ada pengamat-pengamat seperti Abang ini yang memberikan mimpi atau memberikan fiksi-fiksi yang sangat ngawur gitu loh. Dan sangat membahayakan buat republik ini. Bagaimana tadi saya satu lagi Abang bilang mau mengagalkan pelantikan Pak Prabowo. Dari mana judulnya Bang? Fakta apa yang Abang bisa berikan kepada kami? Saya wakil ketua TKN. Ya. Saya berani bicara karena apa? Sudah diputuskan 17 Agustus peringatan 17 Agustus di IKN. Itu mudah-mudahan tidak polusi bikin dia nyaman. akan batal. Ya sebentar, saya selesai dulu baru Abang bicara. Ya Bang ya. Terus yang kedua, pelantikan tetap di Jakarta karena apa? MPR-nya ada di Jakarta. Gitu loh. Jadi tidak ada hal-hal yang Abang bilang tadi, kami tidak punya satu fakta atau bukti bahwa Presiden Jokowi akan menggagalkan pelantikan Pak Prabowo. Itu sama sekali nggak benar. Nggak ada dasar bukti sama sekali yang menguatkan untuk itu. Jadi kembali lagi, Bang, boleh Abang bicara, tapi rakyat juga tidak bodoh. Gitu. Saya mau lihat, Abang dari dulu, ya kan, ingin maksulkan Pak Jokowi. Berhasil nggak? Nah itu pertanyaannya. Nanti Abang jawab. Ya, berhasil nggak Abang memasukkan Pak Jokowi? Nah, pertama saya luruskan, konstruksi yang Anda bangun Oke, mungkin saya rasa cukup ya pemirsa terkait dengan diskusi kali ini, yaitu Faisal Asegaf dan Sylvester Mautudina. Dan seperti apa komentar kalian tuh di kolom komentar. Dan sekali lagi kepada pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.